sore. Sebelum kita mulai, saya akan saya akan berbicara sedikit ya tentang numerologi ya, teman-teman ya. Jadi nanti dari menghitung tanggal lahir kita, itu fungsinya apa, itu bisa tahu akar kita dan bisa tahu bisnis apa yang baiknya kita jalankan ya. Oke. Oke, teman-teman yang baru bergabung, nanti saya akan bacakan kartu ya setelah ini ya. Jadi numerologi itu adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita sehari-harinya, dan yang akan saya bagikan ini adalah power of numbers, yaitu suatu ilmu yang di research ya dari 400.000 tanggal lahir seseorang oleh Master Oliver Tan, dan kemudian dalam tanggal lahir seseorang itu mempunyai sebuah pola yang dimana kita dapat melihat bahwasannya seseorang itu mempunyai basic dasar karakternya ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung sore ini, saya akan sekilas ajarkan mengenai tanggal lahir dan cara menghitung tanggal lahir masing-masing sebelum kita ke tarot reading ya. Yang di video-video saya itu sudah ada akar 1 sampai akar 9. Teman-teman juga bisa itu ya, intip masing-masing akarnya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman siapkan dulu satu kertas dan tanggal lahirnya ditulis di kertas itu. Kita buat segitiga Pitagora seperti ini ya. Segitiga terbalik ya. Oke. Seperti ini ya. Contoh tanggal lahir 11/03/1994. Oke, cara hitungnya bagaimana? Ini untuk tanggal lahir kita jumlahkan dulu, kemudian baru bulan. Nah, untuk tahunnya ada 4 digit, kita pecah ya, bagi 2 dulu. Nanti baru kita isi di baris pertama. Oke, untuk baris pertamanya ini adalah 1 ditambah 1, ini 2. Bulannya kita tambahkan, ini menjadi 3. Oke, untuk tahun 1994, kita bagi, hitung dulu 19-nya. 1 tambah 9 itu adalah 10. Di numerologi kita hanya mengenal 1 digit, maka 1 tambah 9 sama 10 menjadi 1 tambah 0. Ini adalah 1. Oke. Kemudian di sini Kak Yanakina akar 9-nya sudah bisa hitung ya. Oke. Bagus. Nanti kita baru cerita ya akar 9 itu apa ya. 9 tambah 4 ini adalah 13. Nah, kita tidak tulis di sini 13, tapi kita hanya tuliskan 1 digit. Jadi 13 itu adalah 1 ditambah 3 menjadi 4. Oke. Nah, untuk baris kedua, kita jumlahkan dari baris pertama. 2 tambah 3, ini adalah 5. 1 tambah 4, ini adalah 5. Nah, 5 tambah 5 adalah 10, maka di sini bukan akar 10 ya. Di sini adalah 5 tambah 5 sama dengan 10, maka itu adalah 1 tambah 0, ini adalah 1. Oke teman-teman, nah untuk Yulianto Chandra, 18 Juli yang tahun 2000 ya. Oke, gambarkan segitiga terbalik seperti ini. Ini 1 ditambah 8 adalah 9. 0 tambah 7, ini 7. Oke, ini 20, ini 2 tambah 0, ini 2. 00 di sini adalah 5 ya, karena 5 adalah angka pertengahan dari angka 1 sampai 9, maka 00 di sini dianggap adalah 5 ya. Kita turunkan lagi dari sini, 9 tambah 7 adalah 16, maka 16 itu adalah 1 tambah 6, di sini adalah 7. Kemudian 2 tambah 5 di sini adalah 7. Maka akar dari Yulianto Chandra ini adalah 5. Oke, kita hitung sampai di akar ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung sore ini yang ketinggalan cara menghitungnya, ini boleh
Teman-teman nanti lihat lagi di YouTube saya, di live YouTube Agatha Tarot 7296 ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa dengarkan ulang lagi dan cara menghitungnya ya. Oke, sekarang kita akan cerita ya. Oke, kenapa 7 tambah 7 menjadi 5? 7 tambah 7 adalah 14. Jadi 14 itu adalah 1 ditambah 4, maka ini menjadi 5 ya. Oke, jadi di numerologi tidak mengenal yang namanya 2 digit, hanya mengenal 1 digit. Kalau turunannya itu adalah 11, maka itu adalah 1 tambah 1 menjadi 2 ya. Oke, teman-teman bisa ya. Oke, saya kasih satu contoh lagi, biar nggak bingung. Oke, di tahun, oke, teman-teman semua udah bisa. Oke, kita cerita yang akar 1 dan akar 6. Ini adalah akar logam ya, elemennya logam. Oke, 2 dan 7 ini adalah air. 3 dan 8 ini adalah api. Oke. 4 dan 9 ini adalah kayu. 5 itu adalah tanah. Dia sendiri adalah tanah. Jadi akar 1 logam ini paling baik ya, paling baik dia bisnisnya di bisnis kayu. Kemudian untuk yang akar 2 dan 7, karena dia adalah unsur air, paling baiknya itu adalah bisnis yang di elemen api, seperti bisnis makanan, bisnis kuliner, itu sangat bagus ya, bisnis handphone atau aksesoris, oke. Kemudian untuk yang bisnis api sendiri paling baiknya itu adalah bisnis kayu ya, oke. Oke, teman-teman bisa ikuti. Nanti ini akan teman-teman bisa lihat lagi dan dengarkan lagi di YouTube saya ya. Di YouTube saya. Oke. Oke, jadi di sini yang bisnis api ini cocoknya di logam dan kayu. Bisnis logam itu bisa banyak ya, bisnis perhiasan itu termasuk juga logam ya, bisnis pertambangan, bisnis kayu itu juga termasuk ya. Oke, Kak Rani Ing ini kita harus hitung keseluruhan ya, bukan hanya tanggal lahir, tapi tanggal lahir dan tahun juga ya, Kak Rang Ing. Oke, kemudian yang untuk kayu itu bisnis dan profesi yang paling cocoknya itu adalah di elemen tanah ya. Tanah itu meliputi ya, contoh-contoh profesi tanah itu adalah akuntan, arsitek ya, insinyur sipil, konsultan, juru gambar, desainer, itu termasuk ya dalam profesi tanah. Kalau untuk bisnisnya itu bisa properti, barang antik ya, pengembangan rumah, batu perhiasan. Nah, untuk yang akar 5 itu adalah elemen tanah seperti tadi Yulianto Chandra, itu lebih cocoknya di bisnis air ya. Jadi sangat cocok kalau Yulianto Chandra itu di bisnis marketing ya, di bisnis air. Jadi segala jenis bisnis jaringan itu adalah bisnis air ya. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai numerologi dan bisnis-bisnis apa yang cocok ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya, Agatha Tarot 7296 ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Yang subscribe untuk sore ini ya. Subscribe untuk YouTube saya, Agatha Tarot 7296. Teman-teman screenshot bukti bahwasannya sudah subscribe, kemudian DM saya di IG Agatha Tarot 7296. Nanti saya akan kasih free
reading untuk satu pertanyaan ya, reading tarot untuk satu pertanyaan. Jadi hanya satu pertanyaan ya. Untuk subscribe YouTube Agatha Tarot 7296 itu saya akan bacakan secara free reading ya. Oke teman-teman, nanti ingat ya, ke channel YouTube saya Agatha Tarot 7296, kemudian sesudah subscribe di sewaktu klik itu di fotoin nanti DM saya ya, DM saya untuk mendapatkan free reading satu pertanyaan ya. Oke, yang nggak punya IG bisa ke Facebook saya ya. Oke, bisa ke Facebook saya ya. Facebook saya itu ada page-nya sekarang ya, ada page-nya, bisa di follow juga. Thank you Ika Martina sudah follow saya ya. Oke, sekarang kita akan ke reading tarot ya. Kita akan mulai reading tarot. Untuk pertanyaan pertama kita akan mulai ke Katisi Shalia. Percintaan Elia ke depannya. Ciri-ciri jodoh. Oke, saya bacain ciri-ciri jodoh ya. Ciri-ciri jodoh Tisi Alia ya. Ciri-ciri jodoh Tisi Alia. Ciri-ciri jodoh Eight of Wands, orang yang sangat positif ya, pekerja keras. Kemudian Two of Cups, orangnya ini sangat komitmen ya. Kalau sekali dia berjanji, berkomitmen itu dia pasti akan melaksanakan ya. Jadi orangnya itu tidak sembarangan untuk mengumbar janji palsu, begitu ya Elia ya. Kemudian percintaan ke depannya, King of Wands ini akan sangat bagus ya. Sama-sama bisa membawa kebaikan bagi diri sendiri ya, dan bagi pasangan ya. Oke, begitu. Kemudian kita akan ke pertanyaan kedua. Ayu Lestari Rahma. Usaha kedepannya, Ayu Lestari Rahma. Usaha kedepannya, oke. Untuk usaha kedepannya, di sini ada Ace of Wands, ini artinya kartu Ace ini adalah kartu potensi ya, kartu potensi besar. Eight of Cups, oke. Ini ada cerita memang usaha ini ada potensinya. Tapi kemudian ada sesuatu hal yang mengakibatkan bahwasanya ini ada terjadi 8 cups. 8 piala ini adalah cerita meninggalkan ya, meninggalkan usaha ini. Jadi untuk kedepannya ini harus diwaspadai ya Kak ya. Bisa jadi ini ada terjadi bisnis ini akhirnya ditinggalkan karena mungkin ada peralihan ke bisnis lain ya. Begitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan tadi sudah. Oke, banyak pertanyaan mengenai akar 5 ya. Akar 5 itu adalah orang yang born to be leader. Born to be leader itu artinya apa? Dia adalah pemimpin alami. Orang-orang suka mengikuti dia karena dia terasa mempunyai karisma ya. Jadi akar 5 itu sebenarnya dia sangat bagus untuk memimpin ya, karena dia adalah pemimpin alami ya. Sejak lahir dia sudah mempunyai banyak teman-teman, dan teman-temannya itu biasanya di status sosial yang tinggi ya. Begitu ya, dia bisa berkawan dengan orang-orang di status sosial tinggi. Oke. Kemudian kita akan ke pertanyaan Virabi ya. Virabi, hai Kak Nancy Febrianti. Mau tahu perasaan mantanku LD ke Safira, apa bakal ada komunikasi lagi? Oke, apakah bakal ada komunikasi lagi? Apakah bakal ada komunikasi lagi? Six of Cups ini cerita ada komunikasi lagi ya, ada cerita berbagi ya. Kemudian bagaimana perasaan mantan LD ke Safira? Di Empress ini masih ada perasaan sayang saya lihat di sini ya. Oke Kak ya. Oke, Velo GT. Hubungan Floren dan Ferdi, apakah berjodoh? Walaupun nggak direstui, oke. Nggak direstui, oke. Hubungan Floren dan Ferdi, apakah berjodoh? Hubungan Floren dan Ferdi, apakah berjodoh? Nine of Cups ini harusnya ke arah bisa ya, bisa berjodoh ya.
Oke, ke depannya saya lihat hubungan ini akan bagaimana. Seven of Pentacles. Oke, sekarang jalani dulu hubungan yang sekarang. Jangan terlalu berpikir terlalu jauh ya. Kemudian bagusnya sih Floren ini ya banyak berdoa ya agar hubungannya ini bisa disetujui keluarga ya. Oke, Kak Nelesi, cita-cita awal apakah tercapai? Dapat nomor 4. 4 adalah kayu ya. Oke, itu cocok ya. Cocok dengan Kak Nelesi ya. Akar 4 itu cocok untuk jurusannya. Kemudian cita-cita awalnya apakah tercapai? Cita-cita awal Kak Nelesi apakah tercapai? The Hermit ini akan ada bantuan ya untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi usaha kakak itu diberkati oleh semesta ya dan ada tuntunan. Oke, begitu ya kak. Kemudian oke, saya akan stop di Kak Emi dulu. Gimana karir Emi di klinik atau di sekolahan? Oke, karir Emi di klinik atau di sekolahan. Gimana karirnya ya? Kita akan coba lihat gimana karirnya. Page of Cups ini kelihatannya kakak menyukai ya bekerja di sini ya. Kemudian Two of Cups, selama komitmen, selama komitmen dan bisa melaksanakan janji-janji atau hal-hal yang diberikan oleh atasan, ini akan sangat bagus karirnya ya. Perasaan Toto ke Emmy di masa depan. The Fool, ini adalah indikasi tidak mau saling mengikat atau dia sendiri tidak mau terikat ya. Knight of Swords ini adalah cerita bahwasanya dia akan mengambil langkah berani ya untuk mengejar Kak Emi ya. Nah, ini ada The Hermit ya. Oke, jadi ini perasaannya dia merasa tenang kalau ada Kak Emi. Oke, dan dia juga tidak mau terlalu posesif atau juga tidak mau terlalu diikat ya, orangnya seperti itu. Oke, Kak Emi. Oke, untuk deck Mia 02, hubungan Mia dan David apakah berjodoh? Hubungan Mia dan David apakah berjodoh? Two of Swords ini masih 50-50 ya peluangnya ya. Ini karena ada dua pedang ya yang ceritanya masih ada keraguan-raguan di sini ya. Oke, jadi apakah berjodoh ini masih harus banyak penjajakan ya dan mendengarkan suara hati. Oke. Karir Yuli ke depannya. Oke, untuk Hai Yuli, karir Yuli ke depannya agak cuek gitu ya. Four of Pentacles dia juga nggak bergerak ya untuk kalau untuk masalah mau balikan lagi ini masih belum ya gitu ya untuk mantannya Magda ya. Oke, untuk Neng Evi 84 kehidupan rumah tangga Neng Evi 84. Di sini cerita ada kelelahan secara prinsip. Kemudian juga ada Knight of Swords. Oke, di sini ada cerita kelelahan secara prinsip. Maka apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Ini harus melakukan langkah dengan cepat. Ya, harus mengambil langkah cepat untuk memperbaiki. Kalau enggak hubungan rumah tangganya bisa stuck ya, bisa begitu-begitu aja. Nah, ini ada muncul dua koin yang ceritanya kadang bisa hangat, bisa dingin ya. Oke, jadi ini harus diselesaikan segera ya. Oke, gitu ya Neng Evi. Oke, kita hari ini nggak lama ya, hanya sebentar aja ya. Karena nanti saya harus reading lagi ya. Perasaan Danu ke Aca sekarang. Oke, untuk Aca. Perasaan Danu ke Aca sekarang. Ceritanya sekarang dua Pentacles ini adalah sekarang dia kadang dua Pentacles ini cerita ini ya.
perasaan yang datang silih berganti ya. Jadi dia kadang hangat, kadang dingin begitu ya perasaannya. Oke, sekarang kita ke Kak Mei Indah. Kira-kira kapan hamil? Oke, Kak Mei Indah 98, kira-kira kapan hamil? Queen of Swords. Ceritanya Queen of Swords ini harus mengambil langkah ya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi mungkin ini juga harus melakukan langkah-langkah umpamanya untuk promil ya. Kemudian Eight of Wands ini ada cerita bagus ya, bisa kalau potensi kuatnya itu di November sampai Desember tahun ini ya Kak ya. Oke, semangat ya, dan ingat untuk bisa konsultasi ya ke dokter. Alin Linda, ciri-ciri jodoh dalam waktu dekat. Ciri-ciri jodoh dalam waktu dekat. Ini bisa jadi orangnya ini adalah orang yang mempunyai banyak tawaran ya. Dia mempunyai banyak tawaran hubungan juga, banyak disukai oleh lawan jenis, dan orangnya ini kalau secara materi sudah termasuk lumayan ya, walaupun belum kategori kaya, tapi dia sudah mulai ada simpanan ya. Kemudian ini mungkin agak orangnya agak susah move on dari masa lalu, mungkin aja masih kebayang mantannya ya, begitu ya. Jadi kalau mungkin setelah ketemu kakak ini akan baru bisa melupakan mantannya ya. Kalau orangnya itu sangat suka mengingat-ingat masa lalu. Oke, begitu ya Kak Alin Linda. Oke, Kak Novian, thank you kalau sudah subscribe saya. Tolong difotoin ya, agar saya bisa kasih free reading satu pertanyaan saja ya. Oke. Sekarang saya akan random lagi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih teman-teman atas semangatnya. Terima kasih atas gift-nya Kak Bibi Home. Kemudian untuk Rani Sarani. Kapan hamil ya? Penantian sudah 6 tahun. Kapan bisa hamil? Kak Rani Sarani. Wheel of Fortune. Ini cerita adalah kartu yang bagus, keberuntungan, kartu yang positif ya. Masa yang ditunggu itu akan datang ya. Maybe ini paling cepatnya ini potensinya ini di bulan Sagittarius ya, ketika Jupiter ketemu Sagittarius ini di November sampai Desember kalau untuk tahun ini ya, potensi kuatnya itu di sana ya Kak ya. Dan ini perlu diketahui bahwasanya ini adalah prediksi dari kartu, dan semuanya itu juga tidak terlepas dari usaha kakak ya untuk konsultasi ke dokter dan juga karunia dari Tuhan ya. Oke, begitu ya Kak Rani Sarani. Oke, kita akan random lagi. Untuk Kak Yana Kina, apakah bisa dapat kerjaan dan pindah rumah baru bulan ini ya? Apakah bisa dapat pekerjaan dan pindah rumah baru? Queen of Pentacles ini ceritanya ya untuk bulan ini ada peluang ya bisa dapat pekerjaan ya. Kemudian juga bisa kalau untuk pindah rumah baru ini harusnya bisa ya, karena King of Wands ini adalah cerita yang bagus ya. Begitu Kak ya, tadi siapa namanya ya. Oke, kemudian untuk Oke, Nadia Oktaviani, kebetulan jumpa. Pertanyaan kakak, kapan suami dipindahin kerjanya ke Cirebon biar kumpul sama keluarga? Oke, Kak Nadia Oktaviani, kapan suaminya itu dipindahin kerjanya ke Cirebon? Page of Cups ya, ini mungkin ceritanya bisa dalam tahun
tahun ini. Oke, X of Pentacles ini adalah potensinya ini bisa di musim dingin ya, bisa jadi akhir tahun ya. Oke, begitu ya Kak Nadia Oktaviani. Semoga suami cepat berkumpul dengan keluarga lagi ya. Tita Nusina, hubungan asmara dengan si dia apakah bisa sampai nikah? Tita Nusina, apakah bisa sampai nikah? Ten of Wands adalah cerita, ini adalah hubungan yang harus banyak diperbaiki ya. Jadi masih banyak hal-hal yang harus diutamakan untuk diperbaiki dulu, baru bisa sampai ke tahap nikah ya. Begitu ya. Oke, teman-teman. Kemudian saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi ya, karena saya akan segera off. Nanti untuk yang numerologi itu bisa teman-teman lihat lagi di YouTube saya ya. Oke, untuk yang sudah subscribe dan ingin mendapatkan satu kesempatan untuk free reading, satu pertanyaan, bisa subscribe YouTube saya ya. Sertakan bukti bahwasanya sudah subscribe ya. Oke, untuk apa ini? GBR LV8. Apakah bakalan kerja di Bali? Udah lamar belum dipanggil. Oke, apakah bakalan kerja di Bali? Knight of Wands ini ada cerita mengambil langkah dengan tegas ya. Jadi kalau sudah lamar, kemudian usaha-usahanya ini sudah dilakukan, ini ada cerita potensi bisa ya diterima ya, bakal kerja di sana ya. Oke, begitu ya. Oke, saya mau cari pertanyaan dari Kak Bibi Hong karena saya sudah mau off ya. Kak Bibi Hong, Kak Yuli. Hai Kak Yuli. Kak Bibi Hong, saya belum ketemu pertanyaan kakak. Mau matan, saya dengan pacar bisa baikan lagi nggak ya? Bagaimana hubungan ke depannya? Nine of Cups. Ini untuk dalam waktu dekat mungkin ini masih belum, tapi hubungan kedepannya sih baik-baik aja ya, walaupun mungkin nggak berhubungan lagi, tapi masih saling memperhatikan begitu ya Kak Momatan ya. Saya mau cari pertanyaan Kak Bibi Hong ya. Kalau Kak Bibi Hong nggak keberatan, boleh ketik ulang di komen karena saya sudah mau off ya. @winner96, kapan bisa lulus kuliah? Kapan bisa lulus kuliah? King of Cup ini adalah cerita maybe ya, potensi 1 sampai 14 bulan kemudian ya. Oke, begitu ya. Kalau seumpamanya menantikan wisuda, ini adalah waktu di 1 sampai 14 bulan ya. Oke, Bibi Hong bisa lihat jodohku orangnya gimana. Oke, Kak Bibi Hong ini untuk ciri-ciri jodoh Kak Bibi Hong ya. Two of Swords orangnya sebenarnya banyak pikirnya itu mendalam banget ya. Bahkan sampai terasa ragu-ragu. Justice, ini masih berkaitan ya. Justice, kemudian dia orangnya adil. Adil, dia tidak mau istilahnya itu dia tidak mau tamak ya, tidak mau mengambil barang yang bukan hak dia. Dia juga tidak mau dibully orang lain. Kemudian dia adalah orang yang suka menutup masa lalunya rapat-rapat. Dia nggak suka untuk membicarakannya lagi ya. Kemudian ini adalah The Star. The Star ini adalah orangnya mempunyai banyak-banyak peluang hidup. Bisa peluang besar, peluang kecil, dia semua ada. Tinggal dia pandai-pandai mengatur aja ya, mau ambil peluang yang mana. Begitu ya Kak Bibi Hong ya. Oke, jadi teman-teman ingat untuk subscribe YouTube saya dan sertakan buktinya. Oke, nanti saya akan ngecek kalau saya belum sempat menjawab pertanyaan, nanti akan saya balas. Cuma saya harus reading. Nah, yang mengenai numerologi tadi, teman-teman bisa ini ya, nanti lihat di YouTube saya ya, untuk lebih jelasnya lagi ya. Oke, teman-teman, untuk sore ini saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung. Nanti kalau malam saya ada waktu ya, saya akan coba live lagi ya untuk membantu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, begitu teman-teman.
Kak Nursita, ini Agatha Tarot 7296 ya, harusnya ada. Oke. Oke ya teman-teman, saya pamit dulu. Nanti kalau ada waktu malam ini saya akan live lagi ya. Jadi untuk live reading hari ini akan saya post di YouTube ya. Saya akan coba download dan post di YouTube lagi. Semoga nanti bisa lancar dan bisa lihat lagi. Oke, thank you Kak Nursita ya karena sudah mencoba. Oke. Thank you semuanya.